Hai semuanya, ada In My Lab kali ini kita jalan-jalan ke taman mini bunganya mama aku. Di sini itu aku kebetulan lagi libur kuliah karena aku bosan gak ngapa-ngapain di dalam rumah. Jadi aku inisiatif mau ikut ke taman mininya mama aku, mau nengok-nengok perbungaan yang udah tumbuh subur. Di taman ini gak cuman perbungaan aja yang ditanam sama mama aku, karena ada beberapa sayuran juga seperti tomat, dan ini tomatnya udah mulai tinggi ya, dia tumbuh dengan subur. Dan juga untuk tomat ini mama aku nggak beli di pertanian ya, karena untuk tanaman tomat ini mama aku ngambil dari perbijian tomat-tomatan yang dibeli sama mama aku di tempat Pak Le. Jadi karena aku setiap masak, aku itu nggak pernah ya yang namanya buang bijinya tomat. Jadi aku tuh kalau masak, isiannya tuh aku simpan, ditaruh di wadah, baru mama aku itu taruh di tamannya, jadi nggak lama dia tumbuh subur. Dan ini juga untuk perbungaan yang udah selesai mama aku pindahin, dan ini kebetulan juga bunganya ini subur juga ya, karena kemarin kebetulan habis hujan, jadi dia subur-subur juga tumbuhnya. Dan ini daerah belakang rumah aku ya, dan di sini itu memang di samping rumah aku ini memang mama aku bikin taman mini untuk perbungaan dan juga untuk persayuran. Dan di taman ini nggak cuman bunga yang mama aku tanam, karena ada beberapa sayuran seperti perkacang-kacangan juga, ada juga cabai-cabean, dan juga ada pepaya. Dan di sini itu banyak deh, dan ini juga udah tumbuh cabai yang mama aku tanam kemarin. Dan ini aku nggak tahu ini namanya bunga apa, tapi ya udahlah campur aduk. Sini juga banyak bibit-bibit pohon kelapa. Ini pohon kelapa yang ditebang di samping rumah aku. Jadi lama nggak dibuka, akhirnya dia tumbuh tunas. Dan ini bunga yang pernah aku videoin dulu. Aku nggak tahu nama bunganya ini apa, tapi kalau udah jadi bunganya nih cantik. Dia mekar bunganya. Cuman ini mungkin baru tumbuh jadi nggak terlalu mekar. Dan ini bunga susur bebek yang biasa dipakai orang ketika ada luka-luka di bagian badan atau di mana. Dan ini juga bisa ngilangin bekas-bekas luka yang ada di muka ataupun bekas jerawat. Aku sebenarnya banyak mama aku tanaman ini. Sebenarnya aku juga waktu itu rajin pakai, tapi karena sekarang aku malesnya kuat, ya udah aku nggak pernah pakai lagi. Sebenarnya untuk tanaman bunganya mama aku dulu itu lebih banyak daripada sekarang, karena juga sebagian ada yang mati. Dan juga untuk bunga-bunganya dulu itu sempat hanyut karena di daerah kami dulu itu pernah banjir besar. Dan pada waktu banjir itu mama aku kebetulan ada di Bali, dan aku cuman di rumah ini cuman sama ayah aku sama kakak aku aja. Dan kebetulan itu tanamannya tuh pada hanyut semua, jadi bunga-bunganya mama aku tuh sebagian hilang. Dan untuk bunga-bunga yang lain itu juga ada yang mati, dan juga ada juga yang diminta sama orang. Banyak, lebih banyak daripada sekarang. Jadinya mama aku rawat-rawat bunganya yang ada aja sekarang. Tapi untuk bunga-bunga yang cantik-cantik itu memang sudah banyak yang hilang. Tanaman yang di dalam polybag ini adalah semaian dari tomat-tomat yang mama aku tanam kemarin, dan kebetulan juga sudah tumbuh, dan ini mulai tumbuh tunasnya ya. Dan untuk yang ditumpuk ini adalah semaian dari cabai merah kering yang mama aku tanam. Kenapa dia ditutup kayak gini? Karena kalau nggak ditutup bakal diserang sama ayam. Karena di sini musuhnya ayamnya banyak banget. Jadi kalau misalkan tanamannya ini nggak dikasih kasa atau nggak ditutupi, bisa habis sama ayam. Dan ini juga tanaman dari kacang-kacangan. Aku nggak tahu nama kacangnya apa, jadi aku sebut aja kacang pendek. Karena memang kacangnya ini pendek, bukan kacang panjang. Dia itu ukurannya juga nggak seperti kacang panjangnya. Dia itu warnanya putih, tapi enak. Nah, ini bagian dari taman yang sudah mama aku tutupin kasa. Dan ini itu tanaman kuping gajah. Yang merah itu aku nggak tahu namanya apa. Ini udah mama aku tutupin pakai kasa ya, sebagian-sebagian yang di pinggir-pinggirnya. Karena kalau nggak nggak ditutup kayak gini, bisa yang pertama itu bisa diserang sama ayam, dan juga bisa dihancurin sama anak-anak, karena di sini juga perkampungan sini kan banyak anak-anak kecil. Jadi kalau kita nggak tutup kayak gitu bisa habis dimainin mereka, karena mereka suka main masak-masakan. Karena pada waktu itu mama aku banyak banget tanamannya tuh diambil anak-anak kecil di sini, dibuat pasar-pasaran, dibuat masak-masakan sama mereka di samping rumah. Mau dimarahin kayak apa, namanya juga anak kecil kan. Dan di sini itu tanaman kacang panjang yang tadi aku bilang, aku nggak tahu namanya apa, jadi kita sebut aja kacang pendek.
Ini halaman di depan rumah ya, tapi aku ngevideonya dari samping rumah. Perbungaan yang mama aku tanam ini beneran banyak, ada yang di samping rumah dan juga ada yang di depan rumah. Ada juga mama aku tanam tanaman yang bener-bener khasiatnya itu bisa memantulkan radiasi HP, TV ataupun elektronik lainnya ya. Tapi aku nggak tahu namanya apa dan mama aku tanam di depan pagar. Nah, ini lokasi yang di depan rumah. Ini nih nggak tahu aku namanya apa, tapi memang banyak di sini tanaman. Ini pohon jambu dan sekarang ini kebetulan lagi tumbuh, lagi ada buahnya ya, tapi masih kecil-kecil juga. Dan ini lokasi di samping rumah, dan ini lapangan voli yang baru jadi tapi belum diresmikan. Dan ini pohon mangga yang selalu aku ambil pada waktu itu. Mangganya itu manis, mangga madu, bisa dibilang mangga madu, cuman ini belum musim ya, jadi belum ada mangganya. Dan ini halaman belakang rumah kami, di sini itu banyak, dan ini pohon belimbing bulu. Nah, ini tanaman kuping gajah. Aku nggak tahu ini kuping gajah jenis apa, aku juga baru lihat. Dan ini mama aku pisahin karena mau ditanam, mau dipindahkan ke pot yang lebih besar. Untuk pertama kali aku lihat jenis kuping gajah yang baru, yang berbeda ya. Dan ini mungkin kalau sudah tumbuh besar bakalan lebih cantik ya. Dulu itu mama aku banyak banget tanaman lidah buayanya, tapi karena dulu pernah ada orang yang ngambil tanpa izin, jadi akhirnya tanaman lidah buaya mama aku tuh langsung mati semua. Karena kalau kita yang orang Jawa ini bilang kalau ada orang yang mau tanaman itu seharusnya mereka minta atau bilang sama yang punya. Tapi karena mereka nggak minta, nggak izin dulu, mereka ngambil, akhirnya besok paginya itu mama aku ngeliat tanamannya mati. Jadi mau gimana, namanya kita hidup di perkampungan, kita tinggal sama warga sekitar, mau kita marah bagaimana? Kecuali kalau kita memang punya lahan, punya rumah sendiri, ya doain aja lah biar aku bisa cepet beli tanah di Tenggarong kota. Jadi aku bisa bangun rumah di daerah Tenggarong kota yang memang benar-benar kawasannya tuh nggak mudah dijamah sama orang-orang kali ya. Dari nggak mudah dijamah orang itu, orang tuh nggak sembarangan masuk ke halaman kita. Padahal kalau apa-apa mereka itu mau minta, mereka izin, pasti mama aku kasih kok. Nggak mungkin juga mereka minta tanaman mama aku nggak pernah kasih. Pasti mama aku kasih. Aku lebih suka sama orang yang lebih baik itu minta kalau mau sesuatu daripada dia sembarangan ngambil ke wilayah kita, tiba-tiba langsung ngambil aja seakan-akan kayak tanaman mereka. Kasian dong mama aku yang udah nanam, udah ngerawat capek-capek, tiba-tiba ada orang yang langsung ngambil tanpa izin, taunya besoknya mati. Jujur mama aku pada waktu itu kesel, tapi mau gimana lagi ya, namanya kita juga tinggal di wilayah yang benar-benar pemukimannya masyarakat di sini, tinggalnya satu lokasi dengan warga-warga di sini. Ya udah mamaku sabar-sabarin aja. Sebenarnya tuh aku pengen tinggal di tempat wilayah yang benar-benar itu kawasannya tuh nggak mudah dijamah gitu loh maksudku. Aku tuh pengen punya rumah tunggal. Ya maksudnya itu nggak terlalu jauh sih dari pemukiman warga-warga, tapi rumah itu nggak terlalu dempet. Aku pengen punya wilayah itu yang nggak jauh dari warga, tapi rumah itu tunggal. Aku pengen punya rumah tuh kayak gitu. Dan untuk halamannya tuh lebar, jadi aku enak untuk kami tanam-tanam buah, atau kami tanam-tanam sayuran, tanam-tanam bunga. Aku pengen kayak gitu, nggak tahu kapan ya. Mudah-mudahan untuk kerja keras di Ebi Pro ini bisa menghasilkan apa yang diimpikan oleh mamaku ya. Kenapa aku terjun ke dunia perkontenan di Ebi Pro? Karena aku punya impian yang besar buat orang tua aku. Cuman aku nggak tahu kapan waktunya itu tiba. Mudah-mudahan aja yang kita berjuang di dunia perkontenan ini bisa menggapai impian kita sama-sama ya. Semangat terus. Dan nggak sadar juga kita udah di ujung video. Terima kasih yang udah simak video aku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.